Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hafiz dengan NIM 121221151. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tugas besar manajemen strategi. Untuk materinya kali ini adalah pendekatan manajerial dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mengelola yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Kemampuan mengelola dalam hal ini merupakan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman. Pemimpin dalam sebuah organisasi tidak hanya berperan sebagai bos, tapi juga sebagai leader, sosok yang membimbing, menuntun, dan memberi arahan. Bos memiliki kemampuan memimpin, namun pemimpin sejatinya memiliki kemampuan manajerial dan mengelola. Bos memberi arahan, sedangkan pemimpin menunjukkan arah, motivasi, dan memperlakukan anggota organisasi sebagai mitra kerja. Pada tahun 1960-an berkembang teori kepemimpinan yang dinamakan pola manajerial. Kepemimpinan dipengaruhi oleh dua perhatian manajerial yang mendasar, yaitu perhatian terhadap produksi atau tugas dan perhatian terhadap manusia. Menurut teori ini ada 4 gaya dasar kepemimpinan, yaitu pertama, gaya manajemen tugas. Merupakan pemimpin menunjukkan perhatian tinggi terhadap produksi tetapi rendah terhadap manusia. Gaya selanjutnya yaitu gaya manajemen country club. Pemimpin memperlihatkan perhatian yang tinggi terhadap manusia, tetapi perhatian rendah terhadap produksi. Berikutnya, gaya manajemen miskin. Pemimpin tidak terlalu menunjukkan perhatian baik terhadap produksi maupun manusia. Berikutnya, yang terakhir, gaya manajemen tim. Pemimpin menunjukkan perhatian tinggi baik terhadap produksi maupun terhadap manusia. Manajerial dan kepemimpinan memiliki kekuatan dan kelemahan. Untuk pendekatan manajerial memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi operasional, kontrol dan pemantauan, perencanaan strategis, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan kelemahannya yang pertama, birokrasi yang kaku, kurangnya inovasi, ketergantungan pada sistem, dan keterbatasan pengembangan karyawan. Untuk pendekatan kepemimpinan memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, inspirasi dan motivasi, ada adaptabilitas dan inovasi, pengambilan keputusan cepat, dan komunikasi yang efektif. Sedangkan kelemahannya yang pertama, kepemimpinan terlalu sentralistis, kurangnya visi yang jelas, tidak mengatasi konflik, dan ketergantungan satu figur. Pendekatan PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy merupakan proyek yang menggunakan data empiris untuk mencoba menentukan strategi bisnis mana yang membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Ini digunakan untuk mengembangkan strategi untuk alokasi sumber daya dan pemasaran. Beberapa metrik strategis yang paling penting adalah pangsa pasar, kualitas produk, intensitas investasi, dan kualitas layanan, atau semuanya diukur dengan PIMS dan berkorelasi kuat dengan kinerja keuangan. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah bahwa faktor yang sama bekerja secara identik di berbagai industri. Manfaat PIMS dalam strategi bisnis yang pertama ada identifikasi faktor strategis utama. Maksudnya itu adalah menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi probabilitas perusahaan seperti pangsa pasar, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Yang kedua ada korelasi pangsa pasar dan probabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan dengan pangsa lebih besar cenderung memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengembangan strategi diversifikasi, yaitu menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi diversifikasi. Yang keempat, ada evaluasi kualitas produk dengan menganalisis hubungan antara kualitas produk dan kinerja pasar. PIMS membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kelima, ada alokasi sumber daya yang efektif,
membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Strategi diversifikasi yaitu strategi memperluas pasar dengan cara melambangkan produk atau jasa baru untuk mendapatkan peluang keuntungan di pasar. Terdapat beberapa manfaat yang bisa dimanfaatkan atau didapatkan dari diversifikasi usaha, yaitu menemukan segmen pasar baru, mendapatkan target konsumen baru, memenuhi kebutuhan konsumen, menjadikan usaha tetap eksis sekalipun sudah ada sejak lama, mengurangi risiko bangkrut, menguatkan identitas brand, mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan yang stabil. 7 bentuk diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi konsentris, yaitu perusahaan menambah produk yang baru terkait dengan lini produk atau pasar yang ada untuk memperkuat posisi di industri yang sama. Contohnya itu perusahaan kosmetik seperti Wardah meluncurkan produk skincare setelah sebelumnya hanya fokus pada produk make up. Yang kedua, diversifikasi konglomerat, perusahaan yang memasuki pasar atau industri yang sepenuhnya berbeda dari bisnis utamanya. Contohnya Samsung, selain memproduksi elektronik, juga terlibat dalam konstruksi, perkapalan, dan layanan finansial. Yang ketiga, diversifikasi horizontal, yaitu perusahaan memperkenalkan produk baru yang tidak terkait dengan produk yang ada tetapi dalam pasar yang sama. Contohnya Gojek, yang awalnya menawarkan layanan transportasi, sekarang kini memperkenalkan layanan seperti GoFood, GoSend, dan GoPay. Yang keempat, diversifikasi vertikal, perusahaan memperluas bisnisnya dengan mengambil alih atau memulai operasi dalam rantai pasokannya, baik hulu atau upstream maupun hilir atau downstream. Contohnya itu Starbucks membeli perkebunan kopi untuk mengamankan pasokan bahan baku. Yang kelima, diversifikasi geografis, ekspansi bisnis ke wilayah atau negara baru untuk memperluas pangsa pasar. Contohnya itu Indofood memasarkan produk mie instan itu ke luar negara seperti Nigeria dan Australia. Yang keenam, diversifikasi investasi, yaitu strategi yang diam-diam dilakukan divisi keuangan atau investor saham. Contohnya itu investor menempatkan 50% dana di saham, 30% di obligasi, dan 10% di emas, serta 10% di properti. Yang terakhir, diversifikasi usaha, yaitu yang paling cocok dilakukan jika memiliki kas dalam jumlah yang besar. Contohnya itu pembuatan beberapa cabang perusahaan, membuat perusahaan perakitan mobil sekaligus manufaktur komponen dan sebagainya. Berikutnya ada tujuan jangka panjang dan generic strategic organisasi. Tujuan jangka panjang adalah sasaran strategis yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang cukup panjang, biasanya lebih dari 5 tahun. Tujuannya untuk merancang dan mengarahkan seluruh proses pengambilan keputusan dan aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan jangka panjang biasanya mencakup pertumbuhan pendapatan, peningkatan pangsa pasar, penguatan brand, inovasi produk, dan pencapaian keunggulan operasional. Berikut ada 3 tujuan jangka panjang untuk mempertahankan daya saing, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai keberlanjutan. Generic strategic. Menurut Michael Porter, ada 3 strategi generik yang umum diterapkan oleh organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu strategi yang pertama itu strategi ini berfokus efisiensi biaya untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua itu fokus atau strategi fokus ini adalah ketika organisasi memiliki segmen pasar tertentu untuk dilayani daripada menyasar seluruh pasar. Yang terakhir, differentiation atau strategi ini melibatkan penciptaan produk atau layanan yang unik sehingga memiliki daya tarik khusus bagi konsumen. Strategi akuisisi dan restrukturisasi
Akuisisi proses di mana suatu perusahaan mengambil alih kepemilikan atau kendali terhadap perusahaan lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Strategi akuisisi biasanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, restrukturisasi, yaitu proses mengubah struktur operasional, finansial, atau kepemilikan suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, menstabilkan kinerja keuangan, atau memperbaiki kondisi operasional. 5 alasan akuisisi. Yang pertama itu ada ekspansi pasar, yang kedua itu sinergi operasional, yang ketiga itu akses ke teknologi dan inovasi, yang keempat itu ada diversifikasi, yang kelima itu ada skala ekonomi. Strategi restrukturisasi itu ada 5. Yang pertama restrukturisasi operasional, restrukturisasi keuangan, divestasi, penggabungan, dan reorganisasi manajemen. Strategi pengembangan pasar yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa dengan memasuki pasar barat atau memperluas pasar yang sudah ada. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencapai pertumbuhan bisnis melalui peningkatan pangsa pasar. Pendekatan strategi pengembangan pasar ada berbagai macam langkahnya, yaitu ekspansi geografis. Perusahaan dapat memperluas operasionalnya ke daerah, kota, atau bahkan negara lain untuk menjangkau konsumen baru. Berikutnya ada penargetan segmen pasar baru. Strategi ini melibatkan identifikasi segmen pasar baru yang sebelumnya belum menjadi target perusahaan. Berikutnya penyesuaian atau modifikasi produk. Modifikasi produk dapat berupa perubahan pada fitur, desain, ukuran, atau rasa untuk menarik perhatian konsumen baru tanpa mengubah inti dari produk tersebut. Berikutnya ada pemanfaatan digital marketing dan teknologi menggunakan media sosial, situs web, iklan online, dan strategi search engine optimization atau SEO adalah cara-cara efektif untuk menjangkau konsumen baru tanpa perlu investasi fisik yang besar. Berikutnya, program promosi dan diskon. Strategi ini dapat menciptakan buzz dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen baru, serta mendorong mereka untuk mencapai produk atau jasa yang ditawarkan. Berikutnya ada analisis kompetitor di pasar baru. Dengan melakukan analisis kompetitor, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk menawarkan nilai tambah yang unik, menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan produk mereka dari yang lain. Berikutnya ada peningkatan saluran distribusi. Memiliki saluran distribusi yang lebih luas akan memudahkan konsumen baru untuk mengakses produk yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada kemitraan dan aliansi strategi pasar baru dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang sudah dimiliki oleh mitra. Formalisasi strategi global, yaitu proses perencanaan dan pengembangan rencana jangka panjang yang memungkinkan perusahaan atau organisasi beroperasi dan bersaing secara efektif di pasar internasional. Formulasi ini mencakup penetapan visi dan misi global, analisis lingkungan eksternal dan internal, serta penentuan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan di berbagai pasar. Langkah utama dalam formulasi strategi global, yang pertama itu menetapkan visi dan misi global, pemilihan strategi masuk pasar internasional, analisis lingkungan eksternal dan internal, strategi kompetitif global, pengembangan portofolio internasional, manajemen dan implementasi strategi global, dan evaluasi dan pengendalian. Seleksi strategi jangka panjang dan grand strategi. Seleksi strategi jangka panjang dan grand strategy merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Keduanya berfokus pada bagaimana organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai visi dan misinya. Untuk langkah-langkahnya, bagian seleksi jangka panjang ada 4. Yang pertama, analisis situasi dan lingkungan.
Yang kedua, identifikasi tujuan dan sasaran. Yang ketiga, evaluasi dan pemilihan strategi. Yang keempat, implementasi dan pengawasan. Untuk growth strategi ada 4 langkah juga. Yang pertama, growth atau pertumbuhan. Yang kedua, stability atau stabilitas. Yang ketiga ada retrenchment atau pemangkasan. Yang keempat itu ada kombinasi atau combination atau kombinasi. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari tugas besar manajemen strategik dari saya Muhammad Akil Hafiz. Bila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.